Pemirsa, gempa bumi yang mengguncang perairan Tuban pada hari Jumat kemarin merupakan gempa dangkal yang dipicu sesar aktif. Gempa ini merupakan kategori dangkal dan jarang terjadi. Mengapa sesar aktif yang menjadi sumber gempa ini belum terpetakan oleh BMKG? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Bapak Daryono. Selamat malam, Pak Daryono. Selamat malam, Mbak. Pak Daryono, gempa Tuban disebut terjadi di kawasan atau sesar yang belum terpetakan sebelumnya. Kalau begitu, apa pemicu aktivasi sesar hingga timbulnya gempa? Iya, sebenarnya wilayah ini itu merupakan wilayah yang memiliki kegempaan rendah, Mbak. Jadi low seismicity istilahnya. Dan kalau kita melihat dari peta kegiatan gempa atau aktivitas seismisitas, itu sangat jarang sekali gempa-gempa dangkal di sini. Sebenarnya yang ada itu hanya gempa dalam di kedalaman 500 hingga 600 km, sehingga gempa-gempa yang biasa terjadi di sini itu tidak terlalu berdampak ya. Dan kita dalam sejarah itu hanya mencatat 3 kali gempa signifikan dan merusak, itu pada tahun 1902, 1939, dan 1950 ya. Dan ini yang keempat, 2024 ini. Dan setelah geologi tektonik, wilayah ini, namun setelah geologi tektonik, wilayah ini memiliki sutur tua, yaitu sesar tua, sutur dari sesar Meratus ya, yang itu wilayahnya dari daerah Muria ke timur laut, melalui Bawen, kemudian berbelok ke Kalimantan Selatan. Di sana masih ada pegunungan Meratus ya. Nah, tentu saja kita masih kesulitan saat itu. Sebenarnya sesar apa yang membangkitkannya? Nah, karena memang belum ada benar-benar pemetaan yang benar-benar tegas dan detail memetakan jalur Sarina. Kami dapat rujukan dari paper yang dibelajari oleh Peter Kuhn tahun 2019 itu, dia menamakan sebagai sesar Muria. Tapi karena sesar Muria sudah ada di pegunungan Muria, maka di sini saya tambahi sesar Muria laut ya. Dan kita mulai confident bahwa ini benar-benar diakibatkan oleh sesar aktif ya, karena memang dari lokasi epicenternya, kedalaman epicenter yang dangkal, kemudian karakteristik mekanisme sumber yang geser atau mendatar atau strike slip, itu jelas bahwa gempa ini merupakan gempa kerak dangkal di dasar laut dan dipicu oleh sesar aktif, Mbak. Oke, Pak Daryono, melihat dari kekuatan gempa, ini kan gempa susulan ataupun gempa kedua ini jauh lebih besar ataupun lebih besar dari gempa pertama. Padahal kan lazimnya yang kita ketahui biasanya gempa susulan memiliki kekuatan yang melemah. Nah, hal ini kenapa terjadi? Iya, jadi ini juga banyak pertanyaan tentang hal ini ya, Mbak ya. Bahwa kenapa gempa, tanda kutip gempa susulan itu lebih besar ya. Ini sebenarnya hanya masalah initial first break ya, di mana bagian yang mengalami pecah duluan itu bagian mana dari zona sesar itu. Dan kalau kita melihat dari sebuah bidang sesar yang aktif itu, Mbak, itu ada beberapa sebaran asperity ya. Asperity itu adalah wilayah di dalam blok sesar yang itu bakal bergerak atau bergeser ya, atau zona slip gitu ya. Nah, batuan yang memiliki karakteristik lebih rapuh, dia akan mengalami pecah duluan ya. Nah, kebetulan yang pecah duluan itu yang kekuatannya lebih kecil ya, misalnya 5,9 yang itu. Namun dari 5,9 itu bisa meningkatkan tekanan di sekitarnya ya, dan mengganggu blok asperity yang besar. Nah, kemudian yang blok yang besar itu akhirnya terganggu dan rilis, sehingga muncullah gempa yang lebih besar. Jadi konsepnya seperti itu, Mbak. Jadi hingga saat ini pun kita sudah mencatat cukup banyak aktivitas gempa susulan ya, Mbak. Sudah lebih dari 180 ya. Dan kita petakan, kita bagi kekuatannya, kemudian kita hitung frekuensinya per jam. Itu ternyata memang akhir-akhir ini makin sering terjadi, sehingga dari sehari terjadi 11 kali, 1 jam itu terjadi 11 kali, saat ini sudah terjadi 3 kali, hanya 4 kali. Jadi sudah mengalami penurunan atau peluruhan aktivitas frekuensi kejadian yang cukup signifikan, Mbak. Dan harapan kita nanti akan segera stabil, Mbak. Soal tekanan dari pantauan BMKG sendiri, apakah saat ini masih ada tekanan yang aktif atau tidak? Kalau kita melihat terkait dengan peta-peta yang ada di
publikasi yang kami dapatkan itu sebenarnya untuk segmen yang rilis hingga sampai 6,5 itu sebenarnya sudah maksimal, Mbak. Jadi memang kalau melihat beberapa panjang dari sesar yang dipetakan di dalam papernya Peter Hound 2019 itu sebenarnya tidak terlalu panjang, dan kemarin di situ sudah rilis yang pertama 5,9 dan yang kedua 6,5. Itu sudah cukup maksimal untuk ukuran gempa itu. Dan kalau kita melihat peta sejarah yang pernah terjadi di situ bahwa tahun 1902, 1939, kemudian 1950 itu gempanya ya sekitar 6,5, 6,0 saja, Pak. Jadi karakteristik gempa di situ memang hanya sebatas magnitudo tersebut, tetapi karena dangkal itu yang menimbulkan efek guncangan yang kuat dan bahkan bisa merusak, Pak. Dangkal ini apakah Anda melihat ada potensi misalnya mengakibatkan terjadinya bahaya ikutan seperti retakan tanah, gerakan tanah, ataupun likuifaksi? Nah, ini perlu dipetakan oleh yang berwenang, Mbak, terkait dengan kemungkinan longsor, kemudian likuifaksi itu bisa dikerjakan oleh rekan-rekan di pusat vulkanologi, mitigasi dan geologi Badan Geologi, dan mereka sudah memenuhi kegiatan itu, dan tentu saja ini segmen yang berbeda terkait dengan kewenangan kami, Mbak. Jadi memang itu memang penting sekali, tapi para kawan di BBMG sudah melakukannya, Mbak. Untuk tindakan mitigasi seperti apa ataupun himbauan kepada masyarakat apa saja yang harus diwaspadai seperti apa, Pak Daryono? Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa apa yang terjadi di Bawean ini sebenarnya mengingatkan kita bahwa wilayah Jawa Timur itu sebenarnya tidak hanya terancam gempa dari zona subduksi di selatan atau megatrust, tapi juga sesar-sesar aktif di daratan. Tapi juga sekarang bahwa Jawa Timur khususnya itu juga terancam dari gempa-gempa di Laut Jawa. Sehingga ini menjadi waspadaan bersama bahwa pentingnya memitigasi struktural dan non-struktural, baik itu bangunan harus memiliki ketentuan bangunan yang tahan gempa, baik itu di Bawean, kemudian di Madura, kemudian di pesisir utara Jawa Timur, karena memang ancaman ini akan tetap ada karena recurrent period dari teori seismologi itu bahwa gempa akan berulang kembali di tempat yang sama dengan kekuatan yang itu akan terjadi, sehingga ke depan kita tidak boleh mengabaikan apa-apa yang infrastruktur yang ada di utara Jawa Timur ini, karena memang sudah terbukti bahwa di Bawean pun terjadi gempa merusak, sehingga tidak ada yang kita harus abaikan bahwa seluruh wilayah utara ini tetap harus memperhatikan bangunan tahan gempa, karena ternyata ancaman juga datang dari Laut Jawa, Mbak. Mengenai keberadaan sesar tua sendiri, Pak Daryono, apakah ini memanjangnya memang jauh sampai Kalimantan atau seperti apa? Iya, kalau melihat sistem struktur dari Meratus memang nyambung dari kawasan Lasem Pati itu ke arah timur laut melalui wilayah Bawean, kemudian juga berbelok ke Kalimantan Selatan. Di sana ada pegunungan Meratus. Ini satu satuan dari struktur yang atau sistem sesar tua yang pernah ada, ya. Nah, ini memang perlu didetailkan lagi, Mbak Mel. Dari penelitian yang dilakukan ini tampaknya juga hanya fokus di beberapa yang ada di bagian selatan, namun di bagian utara tampaknya belum diteliti dengan detail. Namun saya yakin para ahli geologi kita akan melakukan itu. Nah, yang menjadi persoalan bahwa walaupun masih dalam perdebatan ya terkait dengan residual stress ya, bahwa sesar tua itu diduga memiliki apa yang disebut sebagai residual stress, ya, yaitu stres yang sudah ada sejak zaman dulu, dan ini akumulasinya itu sangat lambat. Kita mengenal sebagai super slow stress akumulasi, di mana sesar tua itu juga masih memungkinkan terjadi akumulasi energi. Jadi sulit untuk kita mengatakan bahwa daerah low seismicity seperti daerah Bawean dan sekitarnya yang jarang gempa. Namun karena ada struktur atau sesar lama, sesar tua itu, maka sudah banyak bukti, evidence bahwa di daerah stabil itu masih mungkin terjadi gempa apabila memang ada sisa-sisa sesar pada masa lalu. Seperti di Australia, di daerah Australia, di daratan USA pun masih ada sesar-sesar tua yang kemudian memicu gempa ini. Ini yang patut diwaspadai, bahwa kita tidak boleh abai dengan kawasan yang
kita anggap sebagai low seismicity karena bisa sangat mungkin itu karena ada sesar kuah maka bisa dengan residual stress itu yang terbangun secara lambat, stres yang terbangun dengan low super stress akumulasi ini masih bisa terjadi dan membangun sebuah akumulasi tegangan dan bisa rilis gempa seperti yang terjadi di Bawen kemarin, Mbak. Oke, baik Pak. Oke, baik Pak Daryono, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.